Nama Rian Eki Pradipta atau yang dikenal dengan Rian The Massive menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Vokalis grup band The Massive itu dituding melakukan dugaan pelecehan seksual. Tudingan tersebut berasal dari keluarga mendiang pengamat musik dan penulis Denny Sakrie. Lewat sosial media Twitter milik mendiang Denny Sakrie, cuitan itu pun berbunyi seperti ini. Sebuah cerita, Rian Eki menggoda anak saya, disuruh datang ke kamar hotelnya di Bali. Telepon pakai media inbox jam 3 pagi, mau diselesaikan hari ini dan Rian sudah menyanggupi, malah gak datang. Chicken. Meski pihak keluarga mendiang Denny Sakrie belum angkat suara menjelaskan perihal cuitan tersebut, namun unggahan tersebut telah menjadi perbincangan warganet hingga viral di jagat maya. Merasa terusik dengan tudingan tersebut, inilah klarifikasi Rian The Massive. Menanggapi ini ya, menanggapi isu yang cukup lumayan bikin saya terganggu sih, terutama keluarga. Keluarga sangat terganggu, saya juga sangat terganggu, tapi ya ini harus saya lewati. Jadi sebenarnya kemarin itu dari pihak yang menuduh saya, mereka sudah mengajak saya untuk bertemu ya, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Alhamdulillah tidak ada, jadi memang tidak pernah ada seperti yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya gitu. Dan akhirnya setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau, karena saya juga menghormati almarhum juga, kebetulan teman saya juga. Saya coba undang mereka ke tempat yang netral, yaitu Polda. Saya bilang kalau di Polda Metro Jaya, saya bilang kalau mau jumpa kita bertemu mediasi di Polda Metro Jaya. Saya undang jam 2 siang. Hari ini saya kemarin sudah undang mereka, tapi ternyata malah tidak ada jawaban. Saya tanya tadi jam setengah 2 ya, jam setengah 2 siang saya tanya lagi, saya sudah di Polda Metro, tidak ada jawaban, bahkan centang 1. Jadi tidak diterima WhatsApp saya ke mereka, dan kita tunggu sampai jam 2 nggak datang, jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, sampai akhirnya jam 5 kita bikin laporan polisi. Saya kesini sebenarnya awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik, dan ingin menyelesaikan dengan baik-baik juga ya. Tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon, karena saya meminta untuk bertemu di tempat yang netral, tempat yang menurut saya aman juga ya, karena kemarin kan saya diundang tapi saya tidak boleh mengajak sahabat saya untuk mendampingi saya, karena saya perlu saksi. Tidak mungkin saya datang menemui mereka tapi saya tidak bawa teman atau saksi, karena saya tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti di sana kan. Jadi saya juga perlu aman, dan akhirnya saya memberikan solusi untuk bertemu aja di Polda yuk, di Polda Metro Jaya, biar sama-sama safety ya, sama-sama aman, sama-sama netral. Ternyata tidak dipenuhi ya. Itu kan kita nggak tahu ya. Itu kayaknya anonim juga ya. Jadi kita anonim juga ya. Itu nanti tinggal ikutin aja sih sebenarnya. Ikutin penyidikan aja. Iya, penyidikan aja. Merebaknya kabar tudingan dugaan pelecehan seksual kepada Rian The Massive di sosial media sontak mengusik kedamaian rumah tangganya.
Terlebih sang istri, Sri Ayu Murtisari, kabarnya begitu terguncang ketika mengetahui kabar tersebut. Bahkan sang istri pun sempat beberapa kali mendapat teror melalui media sosial. Lantas seperti apa usaha Rian Demasif meyakinkan sang istri melewati ujian yang menimpa rumah tangga mereka dengan bersama-sama? Kenapa saya harus melakukan ini? Karena jujur saya sangat sedih dengan pemberitaan yang beredar di media. Sangat menyudutkan saya, suatu hal yang tidak saya lakukan tapi dibesar-besarkan. Padahal saya juga istilahnya sedihnya itu karena langsung disimpulkan bahwa saya melakukan itu gitu. Itu yang dan belum secara ya netizen kan pasti menghakimi saya juga gitu. Mereka tidak tahu apa-apa tapi langsung menghakimi. Dan yang saya sesalkan adalah ini kan saya juga punya anak juga. Anak saya sudah besar, bisa melihat berita dengan mudah juga. Jadi saya jujur sedih sekali dengan pemberitaan ini, dan akhirnya saya harus berbuat hal yang saya perlu melakukan, hal yang melindungi saya. Saya sebagai warga negara, saya punya hak juga untuk dilindungi oleh undang-undang juga, oleh hukum. Saya juga tidak mau orang dengan mudah untuk menghancurkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Apalagi juga menyerang keluarga saya, istri saya yang paling luar biasa ya, maksudnya sudah diteror, dan istri saya jujur drop juga sekarang. Tapi alhamdulillah saya bilang, mama percaya sama saya kan. Saya cuma bilang sama istri saya, ma jangan tinggalin saya saat saya lagi begini gitu. Jadi alhamdulillah istri saya ada di belakang saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Jadi buat saya harus melakukan hal yang memang sekarang sudah saya lakukan. Jadi sebelum saya bikin laporan polisi ya. Wacana untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan kekeluargaan sempat dicanangkan pihak Rian Demasif dan keluarga mendiang Denny Sakri. Namun sayang, pertemuan dengan agenda mediasi di Polda Metro Senin kemarin justru tak terlaksana dikarenakan keluarga mendiang Denny Sakri tidak hadir. Merasa niat baiknya diabaikan, Rian yang ditemani sahabat dan kuasa hukumnya akhirnya membuat laporan polisi. Saya kan kemarin kaget ya dengan tweetnya mereka melalui akun almarhum ya. Itu juga saya cukup kaget. Akun itu yang akhirnya di-retweet sama banyak orang dan akhirnya diberitakan di mana-mana. Saya sengaja kemarin saya tidak mau menjawab apapun, bahkan ada beberapa teman-teman, saya berteman dengan teman-teman media juga. Teman-teman media juga punya nomor saya pasti. Nah, tapi saya juga belum bisa menjawab karena saya tidak bisa gegabah juga ya. Karena saya perlu juga menganalisa dan dengan bantuan dari kuasa hukum saya dan juga sahabat saya. Jadi akhirnya saya di waktu ini saya melakukan laporan polisi terkait dengan apa yang sudah Rian tadi sampaikan, bahwa ada kejadian yang mana kejadian itu bukan merupakan kejadian yang dia lakukan, tidak pernah dia melakukan, tetapi itu menjadi menjadi pemberitaan yang sangat viral dan menyebabkan Rian merasa tercemar nama baiknya dan difitnah juga atas pemberitaan ataupun dari Twitter yang sudah ditweet dari salah satu akun Twitter. Jadi hari ini Rian sudah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik, mengundang untuk datang. Kita tunggu sampai jam 4, jam 5 tidak hadir. Akhirnya Rian memutuskan untuk oke bang, kita buat laporannya, kita bikin laporan dan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dari unit cyber. Ini tanda terima laporannya nomor 3117 ya, tertanggal hari ini 21 Juni 2021 atas nama pelapornya Mas Rian. Sebagai yang di sini merasa sebagai korban Rian, kita akan tunggu saja prosesnya nanti dari penyidik bagaimana, dan seandainya pun nanti dari penyidik akan ada upaya-upaya untuk melakukannya secara menyelesaikan secara kekeluargaan, perdamaian, saya rasa itu juga hal yang terbaik, mengingat ini juga kan kita sama-sama orang timur yang bagaimana kita tahu juga kan adatnya memang kita menyukai dan mengedepankan perdamaian gitu ya. Tetapi sebagai warga negara supaya tidak dilanggar lagi oleh orang-orang lain,
terkait dengan haknya sebagai warga negara, Mas Rian juga memiliki hak untuk melaporkan orang-orang yang sudah dia rasa memfitnah atau mencemarkan nama baiknya. Saya rasa itu sudah cukup. Nomor TBL-nya juga tadi sudah disampaikan. Terima kasih pada rekan-rekan yang